Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di gedung gereja. Selamat mengikuti ibadah pada hari Minggu. Diundang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan dari PKJ 13 ayat 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang Kristus kasihi, mari kita memulai kebaktian ini. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari kitab Ester pasal 4 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa Allah menuntun kehidupan kita di dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera, dan untuk itu kita harus menaati hukum-hukumnya. Karena itu mari kita bersama menyimak hukum Allah sebagaimana Kristus menyatakan di dalam Injil Markus pasal 12 maksud saya, ayatnya yang ke-29 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan Yesus di dalam roh aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam roh
Jemaat Tuhan, kita sudah mendengar hukum Allah yang mengajarkan kita untuk hidup menurut hukumnya agar kita hidup dalam sejahtera. Tetapi kita menyadari bahwa seringkali kita menyeleweng dari semua itu. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi, apakah ada yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia sudah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu bersih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat yang Kristus kasihi, mari kita bersama mengaku dosa kita di hadirat Allah yang Maha Kudus secara berbalasan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Bagi kita semua yang datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa, dengarlah anugerah pengampunan
sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosa di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami semua begitu besar sampai Engkau bersedia di dalam anak-Mu Yesus Kristus mengampuni kami, walaupun dalam mengampuni itu Yesus sampai harus mati bagi kami semua. Kami sangat bersyukur untuk cinta yang begitu besar yang boleh kami terima. Biarlah cinta itu menguasai diri kami, menyemangati kami dari hari ke hari dalam setiap kondisi yang kami alami saat ini, memampukan kami untuk tetap menjalani hidup ini dengan penuh syukur dan berbagi cinta, berbagi kasih yang sudah kami terima lebih dulu bagi sesama kami. Dalam kasih itu kami bersedia untuk diajar bagaimana mengaplikasikannya seturut dengan kehendak-Mu. Karenanya Bapa, kami mohon bersabdalah, demi Kristus Yesus kami memohon. Ajarlah kami dan ubahlah kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perikop Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Saya akan membacakan bagi kita semua, mari kita simak apa yang tertulis di dalamnya. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai
orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Jemaat yang Kristus kasihi, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita semua yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Shalom, selamat pagi oma opa, bapak ibu, saudara-saudari. Nggak ada anak-anak ya, di rumah mungkin ada anak-anak. Saya tersenyum loh, nggak kelihatan ya. Ya inilah zaman pandemi ya, mau senyumnya seperti apa hebohnya, ya tidak kelihatan gitu ya. Tapi percayalah bahwa saya sedang tersenyum gitu ya. Dan aura tersenyum itu sebenarnya membuat suasana hati menjadi ringan. Tidak percaya, tersenyum saja. Sudah ringan? Masih belum? Ya senyum aja terus sepanjang kebaktian. Pegel paling gitu ya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi belum berakhir. Presiden kita mengatakan bisa jadi kita akan hidup terus bersama dengan COVID-19. Dan mungkin juga tidak akan pernah hilang virus itu. Terus bermutasi. Artinya peperangannya akan terus berlangsung. Tetapi pandeminya berubah menjadi endemi. Pandemi yang tadinya melanda seluruh negeri, seluruh dunia bahkan, menjadi hanya di wilayah-wilayah tertentu. Sehingga pemerintah menetapkan ada wilayah yang disebut dengan level 4, level 3, level 2, level 1. Jakarta level berapa? 3, masih 3. Depok sudah 2, puji Tuhan. Victory gitu ya. Ini masih 3 ya. Ya artinya kan peperangannya masih berjalan terus gitu ya menghadapi virus itu. Dan selalu diingatkan bahwa yang penting adalah protokol kesehatan. Jadi saya matanya dari tadi jelalatan ngelihat di mana nih yang nggak pakai masker gitu. Wah jemaat di sini luar biasa, semua pakai masker. Gitu ya, baik masker cantik maupun masker yang warnanya sama dengan yang saya pakai begitu ya. Ada yang berlapis, ada yang tidak. Yang penting kita semua bermasker, itu sudah menjadi cara kita bekerja sama dengan Tuhan menjaga kesehatan. Jemaat Tuhan, Allah itu merancang kehidupan dalam hidup kita itu selalu menepati janjinya. Bahwa rancangan-rancangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Itulah rancangan Allah. Tetapi apakah kita mau bekerja sama dengan Allah menciptakan damai sejahtera itu? Kadang-kadang kita lupa peran kita di sana. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ya Tuhan sudah merancangkan maka simsalabim abrakadabra cingir gobang gocir gitu ya, cok. Jadilah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera itu. Tidak. Allah tidak menurunkan dari surga langsung blek jadi begitu ya. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Damai sejahtera itu terjadi karena kerjasama antara Allah dan kita. Makanya kita sudah sering mendengar sebuah pepatah ya mengatakan do the best, God do the rest. Lakukan yang terbaik, Allah tuh akan sisanya. Tapi menurut pendeta Yoas siapa namanya? Dosen STT Jakarta, aku saja jadi lupa. Joas. Pendeta Joas bilang sebenarnya terbalik. Yang do the best itu Allah sebenarnya. Kita mah cuma perintil-perintilannya.
Yang menciptakan segala macam di bumi itu Allah. Kita mah cuma tinggal pelihara, kita cuma tinggal jaga. Allah lah yang menciptakan suami atau istri kita, menciptakan anak-anak kita. Kita mah tugasnya tinggal jaga mereka supaya mereka damai, sejahtera. Allah yang memberikan pekerjaan kepada kita, kita yang mempertahankannya. Kita yang bekerja sebaik-baik yang bisa kita kerjakan. Yang terbesar, yang terberat, yang tersulit itu bagiannya Tuhan. Kita mah yang sisa-sisanya. Kadang-kadang kita selalu merasa dibebani do the best. Aduh, kayaknya berat banget ya bebannya. Sebagai pendeta, waduh berat banget ya bebannya, harus melayani jemaat. Keramat dulu saya layani mungkin jumlahnya tidak sampai 500 orang kita ya, 400-an ya kurang lebih kan ya. Begitu ya Pak Barce yang penatua seumur-umur. Depok sekarang ada 700-an orang. Rasanya bebannya ketika saya masuk ke Depok rasanya besar sekali. Aduh, ketakutan saya. Seakan-akan saya yang harus memikul gitu. Padahal tidak. Kenapa? Karena Allah yang sudah lebih dulu mengangkat semua beban itu dengan dibawanya ke kayu salib melalui Yesus Kristus. Kita mah cuma tinggal ngikut aja. Jadi yang do the best itu siapa? Allah. We are only do the rest. Kita mah cuma ngerjain yang kecil-kecil, yang sederhana. Tapi yang the rest-nya itu kadang-kadang pun tidak kita lakukan, dan itu kan jadi persoalan gitu ya. Kitanya nggak mau capek, kitanya nggak mau takut, kita nggak mau beresiko, kita tidak mau berjuang di garis depan bahkan. Pembacaan kita itu penggalan dari kisah yang lengkapnya. Sebenarnya harus kita baca dari mulai pasal 1 ya, kitab Ester ini. Bagaimana Ester dipilih melalui kontes kecantikan. Lalu raja jatuh hati, maka terpilihlah Ester menjadi permaisuri menggantikan Ratu Wasti, ratu yang dianggap pembangkang karena tidak mau mengikuti keinginan raja. Wastinya diasingkan, dicari lagi penggantinya ratu. Gundik sih mungkin bisa jadi banyak ya, mistress itu banyak. Perempuan-perempuan yang mungkin menjadi wanita-wanita simpanan raja pada umumnya saat itu banyak. Tetapi untuk menjadi seorang ratu dia harus yang punya kualitas unggul, yang paling tinggi, yang paling sesuai. Maka dibuatlah kontes kecantikan. Terpilih Ester. Tentu bukan berdasarkan voting dari WA atau HP ya. Kalau sekarang kan kalau lomba-lomba seperti itu ya, suara terbanyak gitu. Enggak, kalau ini mah raja melihat lewatlah si Minah misalnya ya. Enggak ah gitu. Lewat si Tuti, enggak ah. Lewat si Dewi, enggak ah gitu. Lewat terus sampai kemudian lewatlah Ester, baru matanya celing gitu. Tertambat hatinya, jadikan menjadi istri. Nah, apakah menjadi istri raja kemudian bisa berbuat sewenang-wenang, bisa berbuat sesuka-suka hati seperti saya kepada suami saya datang kapan aja, nggak usah pakai janjian dulu gitu ya, atau harus minta appointment gitu kan ya, janjian kepada sekretarisnya suami saya, nanti saya mau datang ke kamar ya, nggak, saya kira gitu, masuk aja ke kamar gitu kan ya, nanti kita makan bareng ya, janjian dulu, ntar jam sekian ya, tolong ya yang terhormat suamiku, ya enggak begitu gitu. Tapi di dalam pembacaan kita ditunjukkan di perikop sebelumnya tentunya bahwa harus ada appointment gitu ya, harus ada perjanjian lebih dulu, ada protokol yang harus ditaati untuk bahkan seorang ratu datang kepada raja. Kenapa? Karena datangnya bukan sekedar makan bersama dan bukan atas permintaan raja, ini permintaan ratu. Ada sesuatu yang mau disampaikan, apalagi kalau ada permohonan, nggak sembarangan. Kalau raja tidak berkenan, matilah sudah Ester. Buktinya Wasti berani untuk mengatakan tidak ketika diminta datang oleh raja, oleh suaminya. Gak datang, ya sudah, lepas sudah jabatan ratunya, diceraikan, dibuang. Ester kan mikir gitu. Ketika Mordekai bilang sebagai paman kepada ponakannya, "Woi, bangsa kita bakal habis ini. Kamu tahu nggak? Pejabat raja tuh, salah satu penasehat raja, mau bikin rencana menghabisi kita orang Yahudi gitu." Waduh,
Kenapa bisa begitu? Ya karena Mordekai tidak mau menyembah, ya berlutut, sujud, itu menyembah. Mordekai selalu tidak mau. Kenapa? Orang Yahudi tulen, yang disembah hanya Allah. Berlutut itu hanya kepada Tuhan di dalam sembayang, di dalam doa. Manusia enggak. Jadi ketika Haman dianggap sebagai seorang pahlawan oleh raja, lalu ditetapkan bahwa semua orang kalau Haman lewat sujud, gitu kan, dia sama seperti kepada raja. Mordekai mah berdiri aja terus. Ya siapa lu, gitu kan? Lu bukan Tuhan, lu bukan Allah. Gitu. Ngapain saya harus tunduk-tunduk? Ngapain saya harus sujud-sujud? Tunduk sih iya kali ya, tapi kalau sujud enggak. Itu berarti menyembah hanya Allah yang perlu disembah. Haman dalam kemurkaannya, dalam kemarahannya lalu membuat semacam rekayasa. Dia nggak bisa sentuh langsung Mordekai. Lah Mordekai juga sama-sama pahlawan di mata raja. Jadi apa yang harus dilakukan? Buat sesuatu fitnah. Fitnah yang bukan saja ditujukan kepada Mordekai, tetapi sudah tidak nalar lagi, bahwa dampak dari pemberontakan Mordekai yang tidak mau sujud itu bangsanya pun akan dihabisi. Kan sudah jadi tidak nalar lagi. Itu sudah gila gitu ya Haman itu, gila hormat betul gitu. Kalau marah sama satu orang, ini jadi satu peringatan ya. Kalau marah sama satu orang ya dia aja, jangan satu sukunya dimarahin. Kita jengkel sama orang Sunda misalnya karena saya Sunda, lalu dasar si orang Sunda gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Yang orang Sunda yang bikin jengkelnya kan cuma Yuyun. Ya kenapa juga semua keluarga Majiah, dasar tuh yang namanya marga Majiah, lo nggak ada urusan gitu. Tapi begitulah Haman. Itu mirip mungkin seperti kita kadang-kadang, dasar si Cina lah, dasar si Inggris lah, dasar si Batak lah, dasar si Jawa lah, si Sunda lah, segala macam. Padahal kita bermasalahnya dengan satu orang, nggak nalar. Anak Tuhan harus pakai otaknya, anak Tuhan harus sungguh-sungguh nalar, pakai. Tuhan bilang jadi apa? Berubahlah menurut pembaruan budimu. Nah apa yang dilakukan kemudian oleh Mordekai? Dia dorong Esther. Esther tuh punya kemungkinan besar untuk menyelamatkan bangsanya. Caranya datang sama raja, minta, mohon, pasti didengar. Loh, Esther mikir, lah Ratu Wasti yang udah sekian lama jadi ratu aja dibuang, apalagi saya. Ujuk-ujuk minta datang, ujuk-ujuk minta mohon begini begitu, wah bisa habis saya gitu. Ketakutan. Akhirnya kan pengennya mundur gitu ya. Tapi kemudian Mordekai bilang, loh, yang seperti yang kita baca di dalam nas pembimbing ya, Mordekai katakan, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jangan pikir karena kau orang di istana raja, kau ratu, kau tidak akan mati, dibunuh. Kau juga orang Yahudi, kau juga akan binasa. Sebab sekalipun, tapi ini satu kekuatan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dari kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Lu mau diam aja sebagai ratu, gak mau bela bangsamu, it's okay, ada pihak lain. Memang tidak dikatakan, ini satu-satunya kitab yang tidak menyebut nama Tuhan. Boleh cari nama Tuhan di dalam kitab Esther, gak nemu. Gak disebut Tuhan, gak disebut Allah. Tapi yang di Mordekai maksud itu jelas. Bukan dari bangsa, bukan dari manusia, bukan dari makhluk apapun, tapi dari Tuhan. Kelepasan itu akan tiba. Dan kemudian Mordekai menekankan, emang kau pikir kebetulan apa kau menjadi seorang ratu? Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu justru dengan maksud kamu diterpilih lalu menjadi ratu, itulah maksudnya, supaya bisa menyelamatkan bangsa kita. Dari situ Esther kemudian mengerti. Dari situ Esther tersadar dan kemudian dia meminta dukungan dari semua pihak bangsa Yahudi. Ayo doa puasa semuanya. Bukan cuma makhluk manusia ya, tetapi bahkan hewan-hewan semua juga puasa dah gitu. Pokoknya yang mengaku dirinya Yahudi puasa supaya bangsa kita selamat. Saya akan berjumpa dengan raja. Kalau raja bermurah hati, maka dia pasti akan buka dirinya untuk bisa menerima permintaan saya. Dan kemudian episodenya muncul pada yang kita baca tadi. Tiba saatnya.
Disitulah kemudian Esther menyatakan bagaimana dia berperang di garis depan, berhadapan dengan raja, dan raja kemudian luluh hatinya dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang jahat yang sudah sengaja direkayasa oleh Haman. Dan seperti yang tadi kita baca, kita tahu kemudian endingnya seperti apa. Nah, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan juga anak-anak, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Apa hubungannya kemudian dengan COVID yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya? Dalam peperangan melawan virus COVID-19 dan segala macam variasinya, seringkali orang berkata bahwa para tenaga kesehatan mereka adalah pejuang-pejuang di garis depan. Ya kan? Sering kita dengar begitu ya. Mereka yang bertempur paling dekat dengan virus. Kita menghindari virus, mereka malah ngedeketin orang yang kena virus. Kita berusaha menjaga jarak, mereka terpaksa dalam perannya itu mereka harus dekat dengan orang yang terpapar virus untuk bisa melindungi mereka supaya mereka bisa hidup, para pasien itu. Artinya mereka adalah Esther di zaman sekarang. Karena mereka berada di garis depan. Para dokter, para perawat, dan tenaga-tenaga penunjang medis lainnya. Itu luar biasa. Apa mereka ketakutan? Sama seperti Esther, takut. Saya pernah ngobrol dengan anggota jemaat yang tenaga kesehatan, mereka juga punya kecemasan. Makanya mereka gemes banget, gremet gitu ya kalau orang Sunda bilangnya. Kalau sudah lihat orang-orang itu kayaknya gampang banget. Ngobrol, pergi ke pasar, pergi kemana itu lepas masker gitu kan ya. Enak aja suka-suka melakukan itu, pas giliran sakit, gua yang pusing gitu, mereka bilang begitu. Gue yang ketar-ketir, apa mereka nggak pikir apa orang-orang di luar sana, bahwa saya juga punya keluarga, bahwa saya juga punya tanggung jawab pada keluarga saya untuk saya lindungi, tapi kan saya nggak bisa melakukan itu. Ini orang-orang kok nggak ada takutnya, nggak ada khawatirnya, dan nggak peduli dengan kami ini para tenaga kesehatan. Masih ingat Bapak Ibu, Oma Opa, Saudara-saudari, anak-anak, ketika memuncak COVID-19 kemarin, varian Delta yang gila-gilaan itu, ketakutan luar biasa seluruh negeri kita ini ya. Dalam satu hari puluhan ribu orang kena. Bayangkan. Dalam satu hari kita bisa mendengar entah anggota keluarga kita, anggota jemaat kita, orang-orang terkenal mereka satu-satu berguguran. Bukan sakit saja, tetapi meninggal bahkan. Apa enggak ketakutan kita? Kita aja ketakutan, apalagi mereka tenaga kesehatan yang berjalan dan bergerak terus di garis depan. Di antara mereka justru juga yang paling banyak, di semua profesi yang paling banyak meninggal adalah para tenaga kesehatan. Kenapa? Mereka berperang di garis depan. Mereka adalah Esther. Kita ini ibaratnya siapa? Orang-orang Yahudi yang tugasnya cuma doa puasa doang. Lah buat doa puasa aja susah gitu kan. Selalu ingat ya, saya selalu bilang kan, Keramat itu dekat sama stasiun. Di sana, di sono gitu kan ya. Dikelilingi sama stasiun-stasiun. Jadi kemana-mana kita selalu mendengar suara susah. Sulit, susah. Apa-apa dibikin susah gitu. Mau puasa cuma 5-6 jam aja nggak mau, atau bukan nggak mau, susah. Buat pakai masker aja susah gitu. Buat jaga jarak aja ngomel-ngomel. Gak bisa ke gereja dibatasi karena usia misalnya gitu ya. Gak boleh. Itu pun kemudian ngamuk-ngamuk. Ada dulu ya. Sekarang-sekarang udah mulai orang semakin ngerti bahwa ya kalau komorbid, kondisi kesehatan tidak memungkinkan gitu. Kalau dulu kan, lah timbang cuma panas dikit aja nggak boleh masuk gitu. Sekarang orang sudah mulai mengerti. Tapi itu pun juga kan butuh perjuangan. Kita itu tidak di garis depan dalam peperangan COVID itu. Kita itu adalah orang-orang yang berdoa menopang para tenaga medis yang adalah Esther yang berhadapan langsung dengan COVID-nya sendiri gitu. Tapi di situ pun kita kadang-kadang tidak memiliki kerendahan hati seperti Esther. Tidak punya kerelaan hati, jiwa yang betul-betul besar karena ingin menyelamatkan bangsa ini. Presiden kita dan juga penanggung jawab ya, yang diberikan tanggung jawab ya, Menteri Luhut mengatakan bahwa kalau sampai ini
kurva kita turun, itu semua bukan karena semata-mata tenaga medis. Ini juga kerjasama seluruh bangsa ini, yang bersedia memenuhi, baik itu protokol kesehatan yang 5M, 6M gitu ya, termasuk vaksinasi. Kalau masih ada yang ngeyel, bandel, ya apa boleh buat, terpaparlah dia. Tapi ini adalah perjuangan bersama. Artinya peperangan ini bukan peperangan 1-2 orang. Bukan kalau ada orang terpapar lalu itu presidennya aja ngaco gitu. Semua presiden yang ngaco gitu kan ya. Semua salah presiden. Enggak, ini salah kita semua. Kenapa? Dalam peperangan itu tidak selalu hanya panglima berjalan di depan melawan musuh. Prajurit, bahkan penunjang prajurit, tenaga kesehatannya, mereka yang menyiapkan logistik, semua ikut berperang. Bahkan keluarga prajurit, bahkan rakyat semua pun turut di dalamnya. Menjadi peperangan semesta. Inilah yang terjadi di dalam pandemi ini gitu. Jadi saudara dan saya, kita ini punya peran yang cukup besar. Kalau sampai hari ini ada orang selalu bertanya, Bu Pendeta, kapan sih kira-kira pandemi ini akan berakhir? Saya akan balik tanya, situ sudah melakukan perannya belum? Sudah pakai masker belum? Sudah jaga jarak belum? Sudah cuci tangan belum? Sudah bersedia nggak pergi kemana-mana? Kalau nggak penting-penting amat nggak? Lah kita makan, udah bosan nih, 20 bulan katanya ya, nggak pergi kemana-mana. Sampai ada yang menghitung bulan loh, 20 bulan. Saya emang nggak kepikir ngitung bulan ya. Tapi ada orang yang menghitung seperti itu. Kenapa? Saking suntuknya sampai dihitung tuh hari, gitu kan ya. 20 bulan loh kita nggak pergi kemana-mana. Lalu begitu dikatakan turun, langsung bablas. Langsung lepas, seperti kuda lepas dari kandang. Wow, pergi kemana-mana, pergi dengan suka-suka, makan di mana-mana gitu, lepas masker. Lalu pulang-pulang tiba-tiba panas. Kemudian terpapar. Jadi setiap hari ada aja ribuan, tetap aja kan hitungannya ribuan orang yang kena terpapar. Kok nggak turun-turun juga gitu kan ya. Maksudnya ya kalau bisa ratusan orang lah satu hari gitu kan di Indonesia ini. Tapi tetap saja ada ribuan orang. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki kebijaksanaan seperti Esther. Mari kita memiliki keyakinan bahwa kita ini ditempatkan di Indonesia bukan kebetulan, tapi kita menjadi pejuang-pejuang. Pejuang iman, tetapi juga pejuang protokol kesehatan. Bukan cuma pejuang nafkah bagi keluarga, bukan hanya menjadi pejuang bagi komunitas kita, tapi pejuang bagi negeri ini. Kita sama seperti Esther, punya tanggung jawab bagi keselamatan bangsa dan negara kita. Tapi perannya beda-beda. Ada kalanya kita menjadi Esther di garis depan. Ada kalanya kita menjadi Mordekai yang akan menopang, mendorong, menasehati, memotivasi, mensupport. Tapi ada kalanya kita menjadi bangsa Yahudi yang begitu banyak, tugas kita sederhana, jaga protokol kesehatan. Doa terus, lakukan ibadah, pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Gak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil saja, yang perintil-perintil saja, just do the rest. Maka lihat, damai sejahtera itu tercipta bagi bangsa kita. Amin. Amin. Persembahan pujian bagi Tuhan akan disampaikan oleh majelis jemaat dalam pujian yang indah bunga mawar.
Jemaat yang Kristus kasihi, mari berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Baik, Bapak Ibu, mohon perhatiannya sejenak. Saya akan menyampaikan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada hari ini kepada Ibu Pendeta Yuyun yang sudah melayani pagi hari ini di Jemaat GKP Kerabat. Terima kasih, Ibu. Begitu juga kepada pendetua yang mendampingi Ibu Yuyun, pendetua dari Depok. Terima kasih, Ibu. Dan juga kepada semua petugas yang mengambil bagian pada hari ini di dalam pelayanan. Yang pertama, bidang peribadahan dan pembinaan. Kebaktian Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Sedunia yang tercetak di dalam warta jemaat tanggal 3 Oktober akan dirubah menjadi tanggal 17 Oktober 2021 pukul 8 pagi secara onsite dan live dari FB GKP Keramat. Kegiatan kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021, jamnya tidak berubah, jam 19.30. Sebelumnya akan diadakan bincang-bincang lansia pada pukul 19. Kebaktian pemuda remaja akan dilaksanakan secara online via Zoom pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 17 atau jam 5 sore. Kebaktian kaum perempuan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 jam 19. Kebaktian kaum pria juga tidak ada perubahan, waktu dan jamnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 jam 19.00. Untuk selanjutnya, informasi ibadah Minggu Pemuda Remaja atau IMPER. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah Minggu Pemuda Remaja IMPER akan dilaksanakan kembali secara onsite mulai tanggal 10 Oktober 2021 jam 8 pagi bertepat di ruang serbaguna. Mohon perhatiannya kepada orang tua untuk menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa IMPER akan diadakan secara tatap muka tanggal 10 Oktober. Persiapan pelayanan KRT dan kategorial yang seharusnya di sini tertulis tanggal 21 dirubah menjadi tanggal 28 karena ada kesalahan cetak. Akan dilaksanakan pada pukul 20. Bagi Bapak Ibu yang ambil bagian di dalam pelayanan, mohon menjadi perhatian. Bidang keesaan dan kesaksian. Anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 2 Oktober. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Untuk Nats, ulang tahun diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
sehingga kami memperoleh hati yang berbijaksana. Dan mohon dukungan untuk orang tua kita yang sakit, para lansia, kiranya Bapak Ibu dapat membantu di dalam doa. Ada tambahan di dalam warta jemaat, untuk setelah ibadah selesai akan diadakan latihan untuk menyambut Pesparawi. Untuk itu Bapak Ibu yang mengambil bagian di dalam pelatihan setelah ibadah selesai harap hadir di ruang serbaguna. Untuk warta keuangan Bapak Ibu dapat melihatnya di halaman yang sudah tersedia, sudah tercetak di halaman paling belakang. Terima kasih Bapak Ibu, inilah warta Jumat untuk minggu ini. Untuk pembacaan SK disampaikan oleh Bung Barce. Sidang Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, ada warta tambahan untuk pembacaan SK. Surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Keramat dengan nomor 105-SK-MJ-K-9-Romawi-2021 tentang penetapan perpanjangan masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat GKP Keramat dengan masa pelayanan 2018 sampai dengan 2020. Majelis Jemaat GKP Keramat menimbang bahwa masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat di GKP Keramat 2018 hingga 2020 akan berakhir. Dan kedua, bahwa situasi dan kondisi pandemi COVID-19 membuat dilakukannya penyesuaian aktivitas bergereja di gedung gereja secara terbatas. Ketiga, bahwa pelayanan komisi-komisi di jemaat perlu tetap dilakukan dengan memperhatikan masa kerjanya. Mengingat 1. Tata gereja dan peraturan pelaksana tata gereja GKP. 2. Rapat Majelis Jemaat GKP Keramat tanggal 17 September 2021 dan memperhatikan rencana kerja jemaat 2021 hingga 2022 di GKP Keramat. 2. Berakhirnya masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat 2018 hingga 2020 pada bulan September 2020. Kebutuhan pelayanan komisi di jemaat. Memutuskan menetapkan keputusan Majelis Jemaat GKP Keramat tentang penetapan perpanjangan Komisi Pelayanan Jemaat GKP Keramat masa pelayanan 2018 sampai hingga 2020. Pertama, memperpanjang masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat masa pelayanan 2018 hingga 2020 berlaku mulai dibacakan keputusan ini sampai dengan bulan Maret 2022. Kedua, yang nama dan jabatan Komisi Pelayanan Jemaat masa pelayanan 2018 hingga 2020 bersifat tetap. Ketiga, memberikan tugas dan wewenang sebagai Komisi Pelayanan Jemaat yang akan membantu majelis jemaat dalam melaksanakan tugas panggilan gereja dalam bidang-bidang tertentu. Keempat, keputusan ini dapat dirubah seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2021. Pendeta Elsa Novita Turai MTH sebagai Ketua Umum ditandatangani, Filipus Bartolomeus Wahongan sebagai Sekretaris 1 ditandatangani. Demikian surat keputusan majelis. Terima kasih. Jemaat Tuhan, saatnya kita bersyafaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau melakukan yang terberat, yang tersulit. Kami sebenarnya hanya melakukan apa yang sisa dari semua itu. Hal yang kecil yang tidak terlalu besar sebesar yang Engkau pikul. Salah satu yang terbesar adalah dosa kami, bahkan seluruh pergumulan kami. Kami bersyukur dengan cinta-Mu yang begitu besar memampukan kami untuk menjalani kehidupan walaupun berat, terlebih di tengah pandemi. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami agar kami juga bersedia mengambil bagian dalam porsi kami masing-masing. Ketika kami harus menjadi Ester yang berdiri di depan, yang berperang langsung melawan setiap pergumulan, bahkan peperangan melawan pandemi ini,
Tuhan, mampukan kami untuk yakin percaya Tuhan beserta kami, sehingga kami tidak gentar. Tuhan pasti akan menguatkan kami, memampukan kami melakukan yang paling berat, paling sulit menurut kacamata kami. Tetapi kami pun diingatkan bahwa Tuhan, Engkau sudah melakukan yang jauh lebih besar dan lebih berat daripada apa yang kami lakukan. Tetapi ketika kami tidak selalu berada di garis depan, mungkin kami hanya ada di belakang, kami yang menyokong, kami yang menopang di dalam peperangan ini. Mampukan kami melakukan peran kami itu juga dengan sebaik-baiknya, tidak dengan sesuka hati, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa kami saat ini sedang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kami, untuk menyelamatkan dunia ini. Peperangan kami bukan saja melawan pandemi yang belum berakhir ini, tetapi juga bahkan melawan pemanasan global yang membuat negeri ini, bahkan bangsa-bangsa di dunia mengalami banyak bencana-bencana alam oleh karena perubahan cuaca, perubahan iklim yang membuat dunia ini menjadi tidak lagi tertib, tidak lagi teratur dalam setiap musimnya. Kami mengambil andil di dalamnya, menjadi penyebab terjadinya pemanasan itu ketika kami tidak berdamai, bersahabat dengan alam. Tapi kami mau Tuhan dipakai oleh-Mu dalam peran kami, apapun, apakah dengan sebagai tenaga kesehatan, atau mungkin sebagai pekerja-pekerja lainnya, mungkin juga kami dalam peran sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami atau istri, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai gereja-Mu. Biarlah kami melakukan peran kami dengan sebaik-baiknya, supaya kami bekerja sama dengan Tuhan, betul-betul mewujudkan rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera itu. Engkau begitu menghargai kami, mau memakai kami mewujudkannya. Dan biarlah kami melakukan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Tuhan, kami serahkan dunia ini ke dalam tangan-Mu. Beberapa negara saat ini mulai lagi mengalami kenaikan kasus orang terpapar COVID. Kami sungguh prihatin dan kami memohon Tuhan menolong supaya terus para ilmuwan, para tenaga kesehatan dipakai Tuhan untuk melakukan peran mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga vaksinasi atau obat yang sampai saat ini terus diupayakan dapat ditemukan, diperoleh, diproduksi, disebarkan dengan biaya yang semurah mungkin, dan bahkan kalau mungkin itu adalah gratis, sehingga seluruh rakyat, seluruh umat manusia dapat terlindungi dari bencana COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa ya Bapak, kami memohon bagi bangsa kami bersyukur anugerah-Mu lah yang begitu besar membawa bangsa kami mampu menyelesaikan gelombang kedua dari memuncaknya kasus terpaparnya COVID-19. Kami sedih, ada banyak anggota jemaat, ada anggota keluarga kami, teman dan sahabat, orang-orang yang Engkau percaya untuk mengelola negeri ini pun berjatuhan karena COVID-19 ini. Mereka yang meninggal, mereka yang harus terbatas, semakin sulit karena kondisinya. Tapi kami bersyukur bahwa kami bisa melewati semua itu. Dan kami memohon bahwa Tuhan menguatkan kami dalam peran kami sebagai rakyat, betul-betul menjaga protokol kesehatan dan bersedia untuk menjalankan program pemerintah melakukan vaksinasi. Kami tidak berdebat dengan itu, karena itulah yang kami yakin menjadi cara Tuhan juga melindungi kami. Biarlah kami melakukan tugas kami sebaik-baiknya, tidak bermalas-malasan di sana, tidak sesuka hati. Karena itulah perjuangan kami bersama Tuhan untuk dapat mengalahkan perang pandemi ini. Bapa dalam surga, kami juga bersama berdoa sebagai gereja-Mu, GKP. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang kami lakukan sebagai gereja bagi sesama. Dalam tugas kami menyadari bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Oleh karena tanggung jawab begitu besar, menjadi gereja yang sungguh-sungguh bersahabat, menjadi gereja yang menjadi tempat bagi banyak orang untuk mendapatkan pertolongan. Mampukan GKP untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Dan dalam doa ini secara khusus kami berdoa
bagi mereka yang bertugas sebagai pengawas perbendaharaan jemaat dan sinode dan dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan, agar mereka melakukan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Pengawasan yang dilakukan bukanlah sebagai bos, sebagai atasan, tetapi sebagai mitra majelis jemaat maupun majelis sinode yang akan mengelola kekayaan gereja, bukan saja bagi kemaslahatan jemaat, supaya jemaat bertumbuh, jemaat berkembang, jemaat bersekutu dengan nyaman dalam pelayanan yang dilakukan dengan tertata rapi, tetapi juga menjadi kesaksian bagi dunia ini dalam pelayanan yang dilakukannya. Kami juga bersama berdoa untuk Yayasan Perguruan Tinggi GKP, termasuk satuan kerja dan termasuk juga di dalamnya semua pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati ya Tuhan, supaya YPT melakukan tugas juga dengan sebaik-baiknya atas pertolongan Tuhan. Kami bersama berdoa bersama dengan seluruh rakyat Indonesia dalam peringatan Hari Tani Nasional 24 September yang lalu. Kami berdoa bagi anggota jemaat kami di seluruh jemaat GKP yang bermata pencarian sebagai petani, sebagai peladang, sebagai peternak. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Kami bersama juga berdoa bagi kebersamaan kami sebagai jemaat di GKP Jemaat Keramat. Tuhan kiranya memberkati. Kami menyadari bahwa jemaat ini terus bergumul, berjuang mengatasi pandemi ini bersama-sama dengan seluruh jemaat lainnya, bahkan dengan masyarakat sekitar di mana jemaat berada. Mampukan kami bisa bersinergi dengan baik. Dan untuk itu kami menyambut dengan sukacita keputusan Majelis Jemaat bahwa KPJ yang melaksanakan pelayanan yang seharusnya berhenti dan menyelesaikan tugasnya di 2020 kemarin, tetapi bersedia juga kemudian untuk melanjutkan tugas mulia, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan sampai Maret 2022 nanti. Tuhan menolong, Tuhan memampukan supaya mereka semua bisa bersinergi dan akhirnya pelayanan terbaik bisa dihasilkan. Jemaat semakin berakar di dalam Kristus, semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami di dalam doa ini juga mengingat saudara-saudari kami mengingat bagi mereka yang sakit, dan untuk itu kami mohon jamahan-Mu secara khusus ya Bapak, bagi Ibu Leni Nunuhitu, bagi Ibu Elia Rasman, bagi Ibu Ritayati Danci, bagi Bapak Sunarto, bagi Ibu Marta Siregar, bagi Ibu Aura Manalu, bagi Bapak Ferry Rikin, Bapak Robi Dunuhitu, dan juga Ibu Yohana Aceh. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati para orang tua kami, mereka yang lansia dan karena kondisi fisik yang renta membuat juga fisik menjadi lemah. Kiranya Tuhan menjamah Ibu Partiwi Legio, Ibu Surtina Jiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asiati Banyutawa, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Zakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawan Dani, dan Ibu Hartati Rasman. Kami percaya bahwa mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan. Setiap orang tua kami ini ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kuatkan keluarga yang mendampingi mereka yang lemah fisik, supaya mereka semua juga tetap berharap pada pertolongan Tuhan dan keluarga mereka dapat kembali pulih. Bapa dalam surga, dalam doa ini juga kami mengingat dan turut berduka cita bersama dengan Bapak Hosea Saiman, oleh karena ayah mertuanya Bapak Max Sumolang sudah Engkau panggil pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu untuk menguatkan Bapak Hosea bersama dengan keluarga, meyakinkan mereka bahwa Tuhan ada, Tuhan merasakan duka cita mereka, Tuhan yang akan memberi penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami juga mau menyerahkan saudara-saudari kami yang berulang tahun sepekan ini ya Tuhan. Kami mohonkan anugerah-Mu bagi Ibu Sarah Amalia Bangun, Ibu Mercy Intan Siregar, Saudara Septian Rasman, Ibu Tiongga Hutapea, Ibu Teresia Luli Widiarti, Saudara Riko Jiun, dan Saudara Marten Nusi. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka dengan limpahnya, supaya mereka mampu juga menghitung hari-hari sedemikian sehingga mereka juga semakin beroleh hati yang bijaksana. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh pergumulan anak-anak kami dalam masa studi mereka,
yang sebagian sudah melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi sebagian lagi masih harus melakukan secara online. Tuhan kuatkan mereka, yakinkan mereka, perjuangan mereka pun tidak sia-sia. Jika mereka bertekun dalam studi mereka, maka mereka menghasilkan prestasi belajar yang menjadi berkat dan menyenangkan hati, baik diri sendiri, keluarga, terlebih Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati anggota jemaat-Mu dalam kesulitan ekonominya, berkati mereka yang merindukan anak-anak hadir dalam keluarga, berkati mereka yang merindukan rumah tempat tinggal sendiri, berkati mereka yang membutuhkan pekerjaan dan bahkan tambahan pekerjaan. Kami mohonkan anugerah-Mu terbaik bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu di sini. Terima kasih ya Allah, inilah syafaat kami, doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami percaya Tuhan mendengar bukan karena kami baik, tapi semata-mata karena kemurahan kasih Tuhan bagi kami semua. Dalam kemurahan kasih-Mu kami serahkan syafaat ini dan menutupnya dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun dengarlah nas Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Persembahan minggu pada saat ini ada 2 amplop, yaitu persembahan minggu untuk tetap mendukung pelayanan kita di Jemaat Keramat. Lalu juga ada amplop penggalangan dana renovasi pastori, di mana persiapan ini adalah untuk menyambut pendeta yang baru di tahun 2022. Ada beberapa yang harus diperbaiki dan ada beberapa yang harus diganti. Jadi mohon dukungan juga dari jemaat sekalian untuk penggalangan renovasi pastori. Untuk jemaat yang ada di rumah, persembahan bisa diberikan melalui transfer yang ada di layar, dan buat jemaat yang hadir bisa memberikan amplopnya ditaruh di laci-laci bangku. Sambil persembahan kita berikan, kita akan bernyanyi bagi Tuhan dari PKJ 149, bait yang pertama dan kedua kita nyanyikan. Ucap syukur pada Tuhan dengan kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan jadilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan atas segala setiap berkat dan karunia yang boleh kami terima ya Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke waktu. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami, terimalah dan berkatilah kami. Tuhan berkati bagi tangan-tangan yang memberi, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka dan pendidikan mereka ya Tuhan. Agar setiap berkat yang boleh kami terima ya Tuhan, kami boleh mensyukurinya di dalam kehidupan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah-rumah, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita bisa menjadi Ester-Ester di zaman saat ini ya, di tengah pandemi ini. Lakukan yang terbaik, kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita, dan kita juga
tidak selalu saatnya menjadi Ester, ada kalanya kita malah menjadi orang yang ya sampai seperti ini. Bukan mereka yang berdiri di garis depan, tetapi menjadi orang-orang yang menopang agar perjuangan itu bisa dimenangkan. Lakukan juga yang terbaik. Karena kita percaya perjuangan kita itu tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan akan menolong kita, pada saatnya segala sesuatu akan berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita melakukan semua itu, kita ingat bahwa Tuhan sudah mengutus kita naikkan pujian. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Muliakanlah Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Majelis Jemaat KP Kramat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.